Halo guys, selamat datang di video aku kali ini. Dalam dunia yang semakin terhubung, memahami hubungan antar negara adalah hal yang sangat penting. Hari ini, kita akan menjelajahi teori hubungan internasional. Apa itu teori hubungan internasional? Mari kita simak bersama. Teori hubungan internasional adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami interaksi antara negara-negara dan aktor-aktor internasional lainnya. Teori ini membantu kita menganalisis berbagai fenomena global seperti konflik, kerjasama, dan dinamika kekuasaan di tingkat internasional. Secara sederhana, teori ini menjadi alat bagi para ilmuwan dan pembuat kebijakan untuk memahami bagaimana dan mengapa negara berperilaku seperti yang mereka lakukan di panggung global saat ini. Sejarah teori hubungan internasional dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani kuno dengan pemikir seperti Thucydides yang menulis tentang Perang Peloponnesos. Ia menekankan pentingnya kekuasaan dan kepentingan nasional dalam hubungan antar negara. Namun, teori hubungan internasional modern mulai berkembang setelah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, banyak negara menyaksikan dampak besar dari konflik global yang terjadi dan mulai mencari cara untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang. Akhirnya, pada tahun 1945, pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menjadi langkah penting dalam menciptakan kerangka kerja untuk kerjasama internasional. Peristiwa ini memicu perkembangan berbagai teori yang berusaha menjelaskan terkait dinamika global yang terjadi. Ada beberapa pendekatan utama dalam teori hubungan internasional, masing-masing dengan sudut pandang dan fokus yang berbeda-beda. Yang pertama ada realisme. Realisme menekankan pada kepentingan nasional dan kekuasaan sebagai faktor utama dalam hubungan internasional. Dalam pandangan ini, negara beroperasi dalam lingkungan yang penuh persaingan antar negara lainnya. Yang kedua ada liberalisme. Berbeda dengan realisme, liberalisme lebih berfokus kepada kerjasama internasional dan institusi global untuk mencapai perdamaian dunia dan kemakmuran bersama. Lalu, yang ketiga ada Marxisme. Marxisme menganalisis hubungan internasional melalui lensa kelas sosial dan ekonomi, menyoroti bagaimana kekuasaan ekonomi dapat mempengaruhi politik global. Yang keempat, ada teori kritis. Teori kritis menggugat struktur kekuasaan yang ada dan berusaha untuk menciptakan perubahan sosial dengan fokus pada keadilan dan hak asasi manusia. Yang kelima ada feminisme. Feminisme menyoroti peran gender dalam hubungan internasional, serta menunjukkan bagaimana pandangan gender dapat mempengaruhi kebijakan di tingkat global. Teori hubungan internasional sangat penting karena memberikan alat analisis untuk kita memahami kompleksitas dunia saat ini. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat lebih baik mengevaluasi kebijakan luar negeri dan dampaknya terhadap masyarakat global. Bagaimana teori ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, teori hubungan internasional dapat membantu kita untuk memahami berita dan peristiwa dunia yang terjadi. Ini memberi kita perspektif tentang mengapa negara tertentu berperilaku dengan cara tertentu dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kehidupan kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang hubungan internasional. Tulis komentar tentang teori mana yang paling menarik bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.